Sahih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Huzur tercinta. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya adalah, di beberapa daerah perkampungan di Hindustan, sarana tabligh cukup terbatas. Pada umumnya orang-orang bekerja di ladang dan sawah, dan juga buruh. Bagaimana kita menablighi kalangan mereka, Huzur? Anda berasal dari keluarga petani, kan? Iya, Huzur. Untuk bekerja di ladang sawah, ada musim-musim tertentu. Jika Anda memiliki kebun pohon apel, ataupun panen apapun itu, ada musimnya. Ada masa penanaman benih, dan masa perawatan juga menunggu. Ketika musim penyemaian benih, biasanya para petani sibuk 1-2 bulan. Ketika musim panen juga, biasanya para petani sibuk 2-3 bulan. Jika itu kebun, jika panen sawah, dalam 1 bulan saja selesai itu kesibukannya. Yang Anda maksud untuk seluruh Hindustan, Punjab, atau Kashmir? Iya, Huzur, Hindustan. Di berbagai daerah beragam musim untuk panen juga. Untuk itu, dimanapun para mubalik ditugaskan, jika ingin mereka bisa, selain kesempatan-kesempatan itu, di mana para penduduk biasanya bekerja di ladang, Anda bisa menjalin hubungan dengan mereka dalam masa waktu 6, 7, 8 bulan, selain dari masa-masa tadi. Anda bisa mengunjungi rumah-rumah para petani itu. Begitupun biasanya di desa-desa, ada tempat khusus untuk pemotongan panen. Biasanya mereka berkumpul, karena ada satu tradisi di berbagai tempat. Anda bisa mengunjungi tempat-tempat itu. Tentunya di luar musim panen ya. Anda bisa ngobrol dengan mereka, menyampaikan tabligh. Dalam hal ini, para mubalik tidaklah bisa bekerja sendiri. Tugas mubalik adalah untuk mentraining para Ahmadi lain. Untuk itu, Hadrat Khalifatul Masih yang keempat pernah memulai skim untuk mentraining para da'i ilallah. Pada masa awal ada kemajuan yang sangat baik, namun di kemudian hari terjadi sedikit kemunduran. Sekarang kita upayakan lagi untuk menghidupkan itu lagi. Jika para da'i ilallah itu menyertai Anda, begitupun Anda bisa menarik lagi para Ahmadi lainnya, sehingga mereka tertarik. Kapanpun mereka mendapatkan kesempatan, para da'i itu bisa bertabligh, sehingga ketika tiba saatnya masa-masa yang pas tadi untuk dapat berkumpul, para da'i lokal atau bidang tabligh, apakah itu badan khuddam maupun ansarullah atau lajnah, mereka bisa mengundang mubalik untuk mengadakan pertemuan atau soal jawab pada kesempatan seperti itu. Jadi dengan memanfaatkan kesempatan seperti itu, Anda hendaknya pergi ke sana. Alasan yang mengatakan bahwa para petani biasanya sibuk, tidaklah seperti itu, karena para petani pun memiliki musim masing-masing, mereka pun tidaklah sibuk sepanjang tahun. Di tengah-tengahnya ada jeda 3-4 bulan, sekalipun dalam 1 tahun 2 atau 3 kali panen, tetap saja ada 3-4 bulan, yang mana mereka tidak terlalu sibuk. Atau jika tidak ada waktu di siang hari, sekurang-kurangnya pada sore atau malam hari, ketika ada tradisi berkumpul di suatu tempat di kampung, silahkan programkan acara pada saat itu. Adapun hubungan pribadi hendaknya terus diperluas, apakah itu para da'i ilallah atau para anggota jemaat di mana mubalik tersebut ditugaskan untuk membina hubungan dengan masyarakat. Dengan begitu akan timbul kesempatan untuk dapat bertabligh sedikit banyak. Dengan adanya rabtah pribadi akan membuka peluang untuk tabligh. Jadi rabtah pribadi sangatlah penting. Begitu juga para Ahmadi yang juga petani, jika ada ketertarikan, maka akan terus mencari celah. Mereka akan berupaya untuk mencari jalan. Saya ingat ketika saya belajar di universitas, khuddam memerintahkan kami untuk tabligh pergi keluar. Lalu kami, para pemuda, pergi kampung-kampung dengan mengendarai sepeda. Kami duduk menemui para petani di kampung-kampung. Di antara mereka ada yang sedang mengairi ladang. Adapun mahasiswa bidang pertanian kan memiliki kegemaran dalam bertani juga. Untuk itu kita menawarkan bantuan kepada petani tersebut untuk mengairi ladangnya. Lalu kami membantu petani itu, dan untuk memperlihatkan kesopanan, akhirnya ia pun mengajak bicara kepada kita. Akhirnya diketahuilah bahwa kita jemaat. Di antara kita yang berasal dari keluarga petani dan bisa untuk membajak sawah, ia bisa membantu petani untuk membajak apakah dengan hewan ataupun traktor. Lalu kawannya yang lain duduk sambil berbincang dengan petani lain.
Jadi jika ada kegemaran, kecintaan, kita bisa pergi ke ladang, ke sawah, dan biasanya ada saja cara dan sarana. Pernah terjadi juga kisah lucu yang menimpa saya, suatu ketika kita pergi ke suatu tempat. Sebelum ini pernah saya ceritakan juga, singkat kata saya tengah berbincang dengan seorang petani. Saat itu sang petani sedang bekerja di ladang, lalu saya tawarkan bantuan kepada beliau, lalu terjadilah perbincangan di antara kami. Ia bertanya segala macam, dari mana kamu? Kita jawab dari universitas. Kamu dari mana? Siapa? Ayah dan leluhur kamu? Kita jawab kita dari Rabuah, kita Ahmadi. Petani itu mengatakan, oh kamu Mirzai ya, katanya. Adapun pada zaman kita dulu, ada yang bernama Syekh Muhammad Ahmad Mazhar. Beliau seorang advokat, pengacara, dan berkhidmat sebagai amir daerah. Beliau dalam hal ini pernah melakukan penelitian berkenaan dengan buku-buku Hazrat Masih Maud alaihi salam, yakni buku Ummul Alsinah, kaitannya dengan beragam bahasa dan berbuah karya tulis. Beliau melakukan penelitian bahasa Inggris ke Arab, begitupun bahasa Sanskerta, dan beragam bahasa lainnya. Beliau berwawasan luas dan seorang pengacara yang luar biasa. Petani Gair Ahmadi itu mengatakan, Muhammad Ahmad Mazhar Sahib adalah seorang pengacara yang hebat, namun sayangnya ada satu kelemahan dari Mazhar Sahib, yakni dia adalah seorang Mirzai. Selebihnya beliau orang yang soleh, bekerja dengan baik dan jujur. Jika kita memperluas hubungan dan menjalin perkenalan dengan mereka, maka akan tercipta kesempatan. Begitupun jika kita mengaktifkan para Ahmadi jemaat setempat, dengan perkenalan mereka pun, kedepannya bisa timbul peluang untuk tabligh. Jadi alasan yang mengatakan bahwa para petani yang biasanya sibuk, padahal saya sendiri adalah seorang petani, saya pun faham sejauh mana pekerjaan mereka dan kapan saja musimnya. Di setiap musim ada saja waktu luang, 2-4 bulan, dan kita harus memanfaatkan itu. Kita harus menciptakan peluang untuk tabligh. Oke? Ini semua terpulang sejauh mana ketertarikan Anda dan efektivitas Anda. Jika tidak ada kegemaran, biasanya orang tidur saja. Namun jika ada kecintaan, maka seseorang akan mengambil kesempatan walaupun kesempatan yang kecil. Oke? Jazakumullah huzur. Silakan duduk.